dance around the moon every night, and now my eyes are open wide, and the sky has never looked so bright. Now I don't need to see the road to believe, 'cause this is where I'm meant to be, I believe. And I feel the magic, magic everywhere. It's all around us, it's in the air. And I see the magic, magic we can share. So much wonder everywhere. And I feel the magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Oku Timur. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri dari saya Yuliana dari SMA Negeri 1 Semendawai Barat dan rekan saya Pak Isnadi dari SD Negeri 4 Minanga. dan selanjutnya rekan saya Alia dari SD 2 Menanga. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum Pak Isnadi, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan keluarganya Pak? Alhamdulillah sehat semua Bu. Alhamdulillah ya dengarnya. Ini dengar-dengar hari ini Pak Isnadi mau mengadakan coaching ya sama coachnya. Iya Bu, benar Bu. Oke. Nah, tapi sebelum melaksanakan coaching ya Pak ya, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak untuk proses coachingnya. Bolehkah saya bertanya sama Pak? Ya boleh dong. Oke. Jadi pada saat Bapak melakukan coaching nantinya Pak ya, saya akan amati dan saya akan menilai Bapak dengan coachingnya nanti ya. Sesuai dengan rubrik penilaian Tirta ya Pak ya. Ya. Dan apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachnya? Ya, serta jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan? Ya, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Ya Bu. Nah, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, di sini saya akan ada beberapa pertanyaan untuk Bapak ya Pak ya. Boleh kan? Ya boleh dong. Oke, kalau boleh ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Oh, yang pertama itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara penuh, kemudian satu kehadiran penuh Bu yang paling utama itu. Oke, kehadiran penuh ya. Nah, yang selanjutnya itu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu apa Pak? Ya, kompetensi yang saya kembangkan sama halnya seperti yang tadi, yang paling utama itu memberikan pertanyaan berbobot terhadap coach saya nanti. Itu yang paling utama yang pengen saya kembangkan. Oke ya. Ini adakah kompetensi yang lebih spesifik Pak yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, selain itu mungkin tadi kehadiran penuh Bu yang paling utama. Jadi selain kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif terhadap coach saya nanti apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach saya nanti bisa memberikan sebuah solusi permasalahannya tadi. Oke, ya berdasarkan yang Bapak jelaskan tadi ya, kira-kira indikator ketercapaian dari coaching itu apa Pak? Indikator yang ketercapaian terhadap coach nanti ya mungkin ya tadi Bu yang selain itu seperti yang saya jelaskan tadi, dia harus kemitraan, kemudian kehadiran penuh, kemudian satu lagi tadi pertanyaan yang berbobot, itu yang paling utama indikator yang ingin saya kembangkan. Iya baik Pak. Ini terima kasih atas jawabannya Pak ya. Tetapi sebelum melakukan coachingnya sama coaching tadi sudah dipersiapkan apa kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Bapak akan siapkan nantinya? Ya Bu, sudah. Oke, terima kasih Pak ya. Ya, Bu. Oke, nanti saya akan amati proses coaching Bapak nanti. Selama proses ini saya akan amati sudah sesuaikah dengan
ini pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan sama Bapak tadi. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Bu Alia, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik dan sehat semua. Alhamdulillah Bu Alia, ya, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya lihat, saya amati Bu Alia hari ini kayaknya kurang semangat, lesu. Kira-kira nih Bu, ada permasalahan apa Bu kira-kira? Nah itulah Pak sebenarnya. Saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Ya, insya Allah Bu pasti ada waktu Bu, jangan sungkan-sungkan kalau ada permasalahan silahkan diutarakan. Insya Allah tidak mengganggu saya Bu. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Bapak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya bisa tidak tenang Pak. Jadi apa yang saya bisa bantu Bu dengan ketidaknyamanan Ibu tadi, dan kira-kira nih kalau saya apa pengen tahu atau pengen diutarakan dari pembicaraan tadi hari ini Bu, kira-kira apa sih jadi permasalahan Ibu? Hmm. Saya berharap akan mendapat ketenangan setelah saya menceritakan solusi keluhan saya kepada Bapak. Baik Bu, kira-kira nih Bu Alia, dari pembicaraan kita tadi kira-kira apa sih yang ingin didapat Ibu Alia? Saya berharap akan mendapat solusi dari Bapak tentang masalah ini. Ya semoga kita nanti akan bisa memecahkan permasalahan Ibu Alia yang Ibu hadapi selama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahan Ibu seperti apa sih yang Ibu rasakan atau permasalahan apa? Jadi silahkan diceritakan. Oh iya Pak, Bapak ingat tidak? Beberapa hari yang lalu, kepala sekolah saya melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh iya, insya Allah saya ingat Bu waktu itu ya kan. Tapi boleh tahu bagaimana bisa Bu kalau seperti itu, kira-kira yang membuat Ibu Aliyah ini mendapat teguran kira-kira seperti apa Bu? Kalau menurut saya, sebenarnya masalah ini tidak serius sih Pak. Oh berarti tidak serius Bu. Tidak seriusnya seperti apa Bu kira-kira? Itu Pak, kepala sekolah mengatakan bahwa murid saya sudah beberapa hari ini tidak masuk, kurang satu. Rupanya kepala sekolah itu berkeliling di seluruh kelas. Oh jadi apa ya tanggapan Ibu dari permasalahan Ibu tadi di sekolah seperti apa Bu? Responnya Bu? Nah, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya sudah melakukan pendekatan kepada anak tersebut, yaitu saya mendatangi ke rumahnya dan saya beritahukan hal itu kepada ibunya. Oh jadi permasalahan seperti itu ya Bu. Tapi kalau misalnya ini sih Bu apa ya diizinkan, saya bertanya Bu, selama ini kira-kira apa saja sih yang Ibu lakukan dalam permasalahan itu tadi yang Ibu hadapi ini? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya coba memanggil anak tersebut, bercerita panjang lebar, masih juga belum ketemu masalah itu. Ya setelah Ibu tadi ini cerita panjang lebar sih tadi, apakah ada hasilnya tidak Bu pembicaraan tadi terhadap Ibu dengan anak tersebut? Oh ya, dari hasil pembicaraan saya adalah setelah saya melihat pendekatan kepada anak, memanggil orang tuanya. Nah, solusinya adalah anak itu mengakui kekurangannya, yaitu penglihatannya kurang. Oh jadi apa ya anak tadi bercerita panjang lebar sama Ibu, jadi anak itu ada kekurangannya Bu, jadi dia sudah mengakui. Sekarang perasaan Ibu bagaimana Bu? Ya Pak, terima kasih Bapak. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak.
suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga pikiran saya terus dengan masalah ini sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Oh, jadi apa ya, kira-kira nih Bu yang membuat Ibu nih merasa gelisah, sedih ya kan selama ini apa Bu kira-kira? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena saya takut kalau kepala sekolah menyampaikan hal tersebut kepada pengawas sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Oh, jadi takut Ibu kepala sekolah menyampaikan kepada pengawas kepala sekolah. Jadi saya simpulkan Bu ya, ini Ya, apa ya yang membuat Ibu tidak nyaman saat kepala sekolah ada di ruangan apa ya bersama Ibu dan anak, kira-kira seperti apa Bu sehingga apa ya, anak tersebut tidak masuk? kira-kira yang saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Ya, jadi kalau menurut saya sih Bu, ini apa ya, dari permasalahan Bu Aliyah tadi sih bisa merefleksikan atau bisa mempersiapkan diri ya kan. Jadi nanti misalnya Ibu Aliyah kena panggil kan, misalnya panggil kepala sekolah, misalnya ditegur oleh kepala sekolah, misalnya Bu ya. Nah, apakah Ibu siap menjelaskan dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi Bu? Mudah-mudahan ya, Pak. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, jadi selanjutnya dari apa yang kita sudah bahas bersama ini Bu, dari percakapan ini. Jadi apa rencana Ibu Aliyah ke depannya Bu? Oh ya, Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal itu, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Wah, itu luar biasa Bu, rencana Ibu sangat luar biasa, sangat bagus. Ini Bu, apa ya? Lalu sih kira-kira masih ada hal yang ingin Ibu bicarakan lagi tentang permasalahan apa Bu? Oh iya, Pak, saya berencana bahwa saya juga akan menemui kepala sekolah, Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan hal anak tersebut ke depannya, saya juga akan lebih berhati-hati. Di samping juga meminta saran kepada kepala sekolah untuk kebaikan anak tersebut. Wah, itu luar biasa Bu, rencana Ibu itu sangat bagus, sangat luar biasa Bu. Jadi dalam penyelesaian masalah Ibu yang Ibu hadapi tadi itu luar biasa Bu. Saya sangat setuju dengan pendapat atau ide Ibu Aliyah yang Ibu sampaikan tadi Bu. Oh, wah, alhamdulillah, syukur Bapak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya Pak takut salah untuk mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti masalah tambah parah dan melebar. Ya alhamdulillah Bu kalau seperti itu. Saya juga merasa sangat senang dan kemudian saya sangat bersyukur pada akhirnya apa ya Ibu Aliyah apa yang merasa lega dari permasalahan yang Ibu Aliyah hadapi. Ini kira-kira nih Bu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam rencana itu Bu? Adakah misalnya batas waktu yang telah ditentukan Bu kapan mau direncanakan ini? Oh baik Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan atasi. Kemudian mematuhi aturan yang ada di sekolah. Secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya meminta maaf. Ya Bu, terima kasih kalau misalnya seperti itu Bu. Kira-kira nih Bu, apa ya dukungan apa saja yang apa Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang Ibu rencanakan tadi Bu? Nah terkait masalah itu masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman sejawat saya seluruh mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide Ibu itu sangat luar biasa ya kan, dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar Bu dan menghasilkan apa ya
menghasilkan yang apa yang ibu inginkan, kemudian membuat ibu tenang serta membuat ibu merasa nyaman. Amin, amin ya Rabbal Alamin Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enak dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan keteladanan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Ya Bu, amin amin ya Rabbal Alamin ya kan. Alhamdulillah Bu kalau seperti itu, sama-sama Bu. Ya, jadi minta maaf ya Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid wali kelas saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk petugas upacara pada hari Senin nanti Pak. Ya Bu, silakan Bu. Ya, sama-sama terima kasih ya Pak. Ya Bu, sama-sama terima kasih Bu. Pak Isnadi, ini kembali lagi kita ya bertemu Pak ya. Ya Bu. Ini tadi Pak Isnadi sudah melakukan coaching bersama coachingnya ya Pak ya. Ya Bu. Nah, menurut Bapak apakah proses coaching tadi berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah Bu Yuliana, jadi proses coaching saya tadi dengan coach saya yaitu Ibu Alia sangat berjalan dengan lancar dan baik Bu. Oke, begini Pak ya. Setelah saya tadi mengamati selama Bapak proses coaching tadi sama Ibu Alia ya Pak ya. Ya Bu. Ini saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi sama Bapak. Boleh kan Pak? Ya boleh ya Bu. Nah, gitu boleh ya. Yang kalau boleh yang pertama pertanyaan yang akan saya ajukan Pak, apa saja yang sudah didapat dalam proses coaching tadi Pak terkait indikator ketercapaian yang kita inginkan? Ya jadi terkait dengan proses coaching saya tadi terhadap coach saya yaitu Ibu Alia, yaitu yang didapat yang pertama itu tujuan, dari tujuannya apa ya kan, kemudian apa ya menyelesaikan identifikasi masalah ya kan, sesuai dengan apa ya alur tirta ya kan, kemudian rencana, selain itu tanggung jawab Bu ya kan. Jadi apa ya kembali lagi menggali potensi sesuai dengan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya tadi apa ya bisa menjawab dari permasalahan yang dia hadapi tadi Bu. Oke Pak ya, ini berarti proses coaching Bapak tadi sudah berhasil ya menggunakan atau melaksanakan proses coachingnya menggunakan alur tirta ya Pak ya. Ya Bu. Nah di sini setelah saya mengamati kegiatan coachingnya tadi ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan Pak. Ya Bu. Nah, jadi Bapak sudah berhasil ya menggunakan alur tirta dan menanyakan tujuan. Nah, sudah melakukan identifikasi dan Bapak sudah mengarahkan koci menemukan rencana aksinya ya Pak ya. Nah, dengan baik dan benar ya itu semuanya sudah dilakukan untuk membantu koci ya menemukan rasa tanggung jawabnya ya Pak ya pada diri si koci tersebut. Nah, tadi saat saya mengamati Bapak proses koci tadi, proses coachingnya saya juga sudah menikmati, itu sangat bagus sekali Pak ya. Nah dalam kegiatan coachingnya yang artinya Bapak itu sudah mencapai kompetensi ya Pak ya, sudah melakukan kehadiran penuh dalam proses coachingnya tadi Pak ya, mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya tadi ya Pak ya, sudah sesuai dengan kata kunci yang ingin disampaikan oleh si coach Bapak terhadap coach tersebut. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini, Pak? Yang pertama yaitu mungkin memperdalam lagi ya kan, tentang apa ya alur tirta terhadap coach saya tadi. Yang kedua mungkin lebih memperdalam lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching saya tadi Bu Alia bisa memancing ya kan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sama Ibu Alia sehingga Ibu Alia tadi permasalahannya bisa terselesaikan. Mungkin itu Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Saya berikan aplaus untuk Bapak karena Bapak sudah berhasil melakukan coachingnya terhadap coach tersebut ya Pak ya. Nah baik Pak, menurut saya itu sangat luar biasa sekali yang telah Bapak lakukan tadi ya. Nah sekarang apa yang ingin Bapak
selanjutnya yang ingin Bapak kembangkan lagi adakah kira-kira? Ya mungkin ya sama Bu seperti tadi, memperdalam alur kita, membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian lebih meningkatkan kehadiran penuh terhadap coaching saya tadi Bu, mungkin itu. Oke, makasih ya Pak ya. Ya. Terima kasih atas waktunya, sudah ngobrol-ngobrol sama saya Pak, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih atas informasi-informasi yang Bapak berikan tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.